Guys, coba deh lo bayangin dan kasih jawaban jujur. Kalau ada dua orang yang gajinya sama persis, di mana satu harus macet-macetan 2 jam nyari setiap hari cuman buat sampai ke kantor, sementara satu lagi kerja dari rumah sambil ngopi dan pakai sandal jepit. Lo pilih yang mana? Nah, mayoritas pasti pilih kerja dari rumah. Work from home atau WFH sekarang udah jadi sesuatu yang normal. Itu bukan lagi impian di masa depan, karena jutaan orang dan perusahaan udah mengadopsi sistem kerja online atau remote working. Dunia kerja yang lo kenal yang harus datang jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, duduk di kubikel atau ruangan yang sama selama bertahun-tahun, pelan-pelan runtuh. Tapi yang perlu lo tahu, ini ternyata bukan cuma tren setelah pandemi yang dipertahankan. Lo atau teman lo sendiri mungkin mulai bertanya-tanya, ngapain sih gue masih harus ngantor 5 hari kerja, pagi sampai malam, padahal kerjaan gue bisa selesai dari rumah. WFH atau remote working udah jadi kondisi normal baru dan diinginkan banyak orang karena lebih sehat secara mental, hemat secara operasional, dan menguntungkan. Nah, kenapa pergeseran cara kerja ini bisa terjadi, teman-teman? Gua bahas selengkapnya di Room for Improvement. Sebelum 2020, remote working itu udah eksis duluan tapi dianggap privilege. Cuman buat freelancer, buat orang IT tertentu, atau buat orang yang emang udah punya nama besar di industrinya. Terus, pandemi COVID-19 datang. Dan dalam hitungan minggu, perusahaan-perusahaan yang dulu bilang kerja remote itu nggak produktif, terpaksa nyuruh seluruh karyawannya kerja dari rumah dan nggak punya pilihan lain. Opsinya cuman nerapin kebijakan remote working atau operasional perusahaan berhenti total selama pandemi. Nah, yang menarik ternyata semuanya tetap jalan, meeting tetap ada, cuman lewat Zoom. Deadline tetap berlaku, bahkan di banyak kasus perusahaan nemu sesuatu yang nggak mereka duga. Orang-orang justru jadi lebih produktif. Nah, begitu pandemi mulai mereda dan kantor-kantor mulai buka lagi, banyak orang nanya pertanyaan yang sama. Ngapain gue balik lagi ke rutinitas lama kalau yang baru ini ternyata lebih baik? Kalau remote working ternyata lebih sehat buat mental, finansial, dan produktivitas gue. Dan dari situ, remote working bukan lagi solusi darurat. Dia jadi standar baru yang bikin orang-orang nggak mau pergi ke kantor tiap hari lagi. Di luar faktor darurat selama pandemi COVID-19, pilihan untuk menerapkan remote working terasa masuk akal. Ini bukan soal perusahaan jadi baik hati, ini soal logika bisnis yang menguntungkan. Pertama, efisiensi biaya. Perusahaan nggak perlu sewa kantor besar, nggak perlu bayar listrik, AC, dan fasilitas buat ratusan orang setiap hari. Nah, uang itu sebenarnya bisa dialihin buat hal lain kayak riset produk, kenaikan gaji, atau ekspansi bisnis. Kedua, akses ke talenta tanpa batas. Dulu, perusahaan di Jakarta cuma bisa rekrut orang yang mau dan bisa pindah ke Jakarta. Nah, sekarang mereka bisa merekrut orang terbaik dari Bandung, Surabaya, Jogja, Medan, Makassar, bahkan dari luar negeri tanpa perlu mikirin biaya relokasi. Nah, ketiga, dan ini yang paling diragukan, perusahaan yang ngasih karyawan kebebasan kerja dari mana aja dan secara efektif bisa bikin sistem remote working yang terstruktur justru tumbuh lebih cepat secara bisnis. Nah, ada sebuah riset dari Flex Index bareng Boston Consulting Group atau BCG yang menganalisis lebih dari 500 perusahaan publik selama 3 tahun dari 2020 sampai 2022. Hasilnya, perusahaan yang nggak ngewajibin karyawannya datang ke kantor, pertumbuhan revenue-nya 16% lebih tinggi dibanding perusahaan dengan kebijakan kerja yang lebih kaku dan konvensional. Dan bahkan perusahaan yang nerapin sistem hybrid terstruktur yang masih ngewajibin datang tapi nggak tiap hari, tumbuh 2 kali lebih cepat dibanding perusahaan yang full WFO. Jadi pertanyaan, kerja remote itu ngaruh nggak sih ke bisnis? Dijawab dengan data yang cukup jelas. Fleksibilitas bukan cuma bikin karyawan happy, itu juga jadi salah satu alasan kenapa perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba nawarin opsi kerja yang lebih ngebebasin. Nah guys, dari sisi karyawan, alasannya bahkan lebih personal. Yang paling kelihatan jelas, nggak ada lagi macet-macetan berjam-jam, rata-rata orang kehilangan waktu yang signifikan nih setiap hari cuman buat pulang pergi kantor. Ini terutama buat lo yang kerja di Jakarta tapi rumah di Depok, Bekasi, dan sekitarnya. Di sisi lain, pekerja remote bisa dapetin waktu di jalan itu buat keluarga, buat istirahat, buat apapun yang mereka mau. Tapi yang lebih dalam dari itu guys, survei-survei terbaru nunjukin kalau pergeseran nilai yang signifikan, fleksibilitas,
Fleksibilitas kerja sekarang jadi faktor penentu nomor 1 buat banyak orang saat milih pekerjaan baru. Bahkan ngalahin pertimbangan soal gaji dan tunjangan. Lo mungkin punya temen atau ngerasain sendiri betapa menggiurkannya tawaran kerja dari rumah atau bahkan sistem kerja hybrid campuran WFA dan WFO dalam seminggu. Nah, itu artinya orang-orang udah mulai sadar hidup itu bukan cuma soal kerja, dan kerja yang fleksibel ngasih ruang buat ngerasain hidup yang lebih utuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyain, emangnya remote working itu menguntungkan secara finansial? Jawabannya tergantung profesi dan klien lo, tapi secara umum, yes. Significantly. Buat pemula yang kerja remote dengan klien lokal, gambaran nyatanya bisa dilihat dari daftar lowongan kerja yang ada sekarang. Misalnya, posisi data entry remote di JobStreet yang nawarin gaji 5-8 juta per bulan, tergantung pengalaman dan kualifikasi. Tapi, kalau lo kerja buat klien internasional, skalanya beda jauh. Nah, berdasarkan data gaji yang dirangkum dari Glassdoor dan beberapa platform benchmark lain, Virtual Assistant Indonesia di tahun 2026 rata-rata dapat 4-12 dolar per jam atau setara sekitar 63.000 sampai 190.000 per jam. Nah, kalau dihitung secara penuh waktu, sekitar 160 jam sebulan, itu artinya bisa sampai 640 dolar sampai 1.120 dolar per bulan atau kurang lebih 10 juta sampai 17,7 juta per bulan. Nah, buat yang udah punya spesialisasi, rate-nya lebih menggiurkan lagi. Misalnya, di email marketing, sosial media, atau e-commerce, angkanya bisa naik ke 15 sampai 25 dolar per jam atau sekitar 237.000 sampai 396.000 rupiah per jam. Yang lebih menarik, di level menengah ke atas, remote worker dengan klien internasional bisa dapat penghasilan 3 sampai 5 kali lipat di atas UMR Jakarta di profesi yang sama dengan yang mereka kerjain kalau cuman jadi karyawan lokal. Itu belum ngomongin penghematan ya. Nah, bayangin, nggak ada lagi biaya bensin atau ongkos transportasi harian, nggak ada lagi makan siang mahal di area kantor, dan nggak ada lagi baju kerja yang harus di dry clean. Itu semua duit yang biasanya ngalir keluar tiap bulan tanpa lo sadarin, dan sekarang bisa lo tabung. Ini bagian yang mungkin bikin lo nggak nyangka, teman-teman. 2022 ada studi internasional yang ngebandingin negara-negara di dunia berdasarkan seberapa ramah mereka buat remote working. Dinilai dari 22 faktor berbeda, termasuk biaya hidup, kesehatan, dan keamanan, kehidupan sosial, fasilitas remote working, cuaca, sampai pariwisata. Hasilnya, Indonesia berada di peringkat kelima dalam daftar negara terbaik di Asia Pacific untuk remote working tahun 2022 dengan total skor 74 dari 100. Artinya Indonesia ngalahin Korea Selatan, Australia, dan Singapura, negara-negara yang biasanya kita anggap lebih maju dari kita. Nah, secara global, Indonesia ada di peringkat ke-20 ngalahin Belanda, Turki, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan banyak negara lain yang biasanya masuk daftar negara maju. Alasannya apa sih? Dari segi biaya hidup, Indonesia dapat nilai 93 dari 100. Sangat terjangkau buat hidup sehari-hari. Dari segi pariwisata, dapat nilai 80 dari 100, tapi nggak semuanya sempurna. Nah, dari segi kesehatan dan keamanan, Indonesia cuma dapat 27 dari 100. Dan untuk fasilitas remote working yang ngukur kecepatan internet, visa khusus, sama jumlah co-working space, Indonesia cuma dapat skor 47 dari 100. Jadi pesennya, Indonesia punya modal besar buat jadi salah satu pusat remote working terbaik di dunia. Tapi, infrastruktur digital kita masih harus dikejar, terutama soal kecepatan internet di luar Jawa dan kota-kota besar. Nah, sekarang pertanyaan yang paling praktis. Kalau gue mau masuk ke dunia remote working, kerjaan apa ya yang paling realistis buat lo pilih dan mulai tekuni? Dan ada satu posisi yang sering disebut sebagai pintu masuk paling gampang ke dunia remote working, yakni Virtual Assistant atau VA. Kenapa VA jadi favorit pemula? Karena barrier to entry-nya paling rendah. Nggak butuh gelar khusus, nggak butuh pengalaman formal bertahun-tahun. Yang dibutuhkan cuman skill yang bisa dibuktiin, kayak kemampuan komunikasi yang rapi dan kemauan buat belajar cepat. VA yang punya spesialisasi misalnya di email marketing, social media, atau e-commerce bahkan bisa dapat rate gaji jauh lebih tinggi dari VA biasa. Ini sebabnya banyak orang yang baru mau coba dunia remote working disaranin mulai dari sini. Nah, kalau lo salah satu yang mikir,
gue pengen banget kerja remote, tapi nggak punya skill teknis apa-apa, ini titik awal yang paling cocok. Sekarang udah banyak online course yang ngajarin skill jadi virtual assistant dari nol sampai siap kerja, guys. Salah satunya SGB VA Course, cocok buat lo yang pengen masuk ke dunia remote working, tapi masih bingung mulai dari mana. Nah, kalau menurut gue nih, kalau memang lo serius pengen kerja remote, belajar lewat jalur yang terstruktur, itu bisa bikin prosesnya lebih cepat. Apalagi SGB VA Course ini udah punya lebih dari 19.000 alumni. Nah, di sini lo nggak cuma belajar teori, guys. Ada 15 materi yang memang kepakai di dunia kerja, mulai dari market and competitor research, email and calendar management, email marketing, lead generation, social media management, sampai project management. Trainernya juga bukan cuma dari Indonesia, tapi ada yang dari Malaysia dan Rusia. Belajarnya juga fleksibel, bahkan sebelum kelas dimulai, lo udah dapat 5 materi persiapan. Di SGB VA Course, lo juga bakal belajar digital marketing, content writing, social media, sampai graphic design. Nah, kalau ketinggalan kelas, rekamannya bisa diulang sampai 6 bulan ke depan. Ada kelas live interaktif, komunitas buat diskusi, bahkan chatbot buat latihan discovery call sama calon klien. Dan yang paling gue suka, setelah kursus selesai, perjalanannya nggak berhenti. Lo masih bisa gabung ke Career Development Program atau CDP dan Remote Work Network buat cari networking, info proyek, lowongan, sampai peluang kerja remote dari berbagai negara. Nah, kalau lo tertarik, langsung aja cek www.sgbva.com atau klik link webinar gratis remote dari SGB VA Course di kolom deskripsi ya. Jadi kalau selama ini lo ngerasa kerja remote cuma buat orang yang sudah jago, nah mungkin sekarang waktunya buat kita mulai belajar. Karena semua orang yang sekarang punya karir di dunia remote juga memulainya dari nol, guys. Siapa tahu langkah pertama lo ini dimulai dari SGB VA Course. Pertanyaan terakhir, ini cuma tren sesaat atau emang udah jadi standar baru yang permanen? Datanya udah ngasih jawaban. Hampir separuh tenaga kerja dunia sekarang berpotensi buat kerja jarak jauh. Mayoritas perusahaan udah menyatakan bakal mempertahankan atau malah memperluas opsi remote ke depannya. Nah, yang lebih menarik, generasi yang baru masuk dunia kerja sekarang punya ekspektasi yang berbeda total. Mayoritas dari mereka bahkan terang-terangan bilang bakal nolak kerjaan yang nggak nawarin opsi remote atau hybrid sama sekali. Buat mereka, fleksibilitas bukan lagi bonus, itu syarat paling dasar yang harus bisa mereka dapetin. Dan ini juga ngubah cara perusahaan buat ngerekrut karyawannya. Sekarang teman-teman, yang dinilai bukan cuma gelar dan alma mater, tapi skill dan kompetensi, portofolio, dan hasil kerja yang bisa dibuktiin. Artinya, dunia kerja ke depan bakal makin terbuka buat siapa aja yang punya kemampuan. Gak peduli lo lulusan universitas mana atau lo tinggal di kota besar atau di pelosok. Selama lo punya skill dan koneksi internet, peluangnya terbuka lebar. Kalau ada satu pesan yang gue pengen lo inget, ini. Masa depan cerah sekarang bukan cuma milik orang yang datang paling pagi ke kantor dan pulang paling malam. Masa depan milik orang yang punya skill, yang bisa dibawa kerja dari mana aja dan pandai melihat peluang. Nah, tanpa kita sadari, dunia udah berubah. Kantor bukan lagi satu-satunya tempat buat membangun karir, dan orang-orang yang nyadar ini lebih cepat, yang mau invest waktu buat belajar skill yang relevan, bakal jadi orang-orang yang paling diuntungkan dari pergeseran ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah remote working ini akan bertahan? Pertanyaannya sekarang, apakah gue udah siap buat jadi bagian dari masa depan dunia kerja ini? Kalau lo suka konten kayak gini, klik like, subscribe, dan komen di bawah. Kalau dikasih kesempatan kerja remote sepenuhnya hari ini, pekerjaan apa yang bakal lo pilih? I'll see you in the next video. Bye-bye.